serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Itu berbunyi lagi. Oh, mau kapan lagi? Memang sudah terjadi keanehan di telaga ini. Oh, orang tua itu berbunyi. Laki-laki itu mengira kalau itu adalah sebuah gong tua yang sewaktu-waktu berbunyi sendiri dan menandakan kalau di telaga itu sudah terjadi sesuatu. Mereka bodoh. Itu bukan gong tua. Mataku melihat kalau yang tergantung di sudut ruangan ini adalah mayat busuk seorang gadis cantik. Kandunganku ini sudah agak besar. Itulah, aku tidak mau terulang lagi kejadian yang pernah terjadi. Aku ingat terus bagaimana nasibnya dia sekarang. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-9 dengan judul Misteri Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Telaga Angker, suatu kisah penuh kelabu mengenai kegagalan perkawinan Jai Singgih dengan Nilam Cahya yang sedang hamil muda. Juga mengisahkan sepak terjang kejahatan Mini Pelet, si jelmaan makhluk siluman ular penghuni Gunung Ciremai yang penuh misteri. Dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh Asriati sebagai Mini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Abel Burhan sebagai Wong Bagus Tua, Harry S sebagai Ki Barja Tua, dan Harry P sebagai Arnum. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Malam semakin merayap. Angin di luar rumah berhembus sepoi-sepoi. Nilam Cahya tengah duduk di balai-balai sederhana dalam kamarnya. Wajahnya kelihatan sedih. Kedua matanya berkaca-kaca. Wanita itu sedang teringat akan nasib dirinya, ingat akan masa lalunya. Aku jadi ingat pada Restu. Aku tidak tahu lagi bagaimana nasibnya dia. Restu pasti kecewa sekali padaku karena aku telah meninggalkannya. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang aku rasakan dalam batinku. Aku pedih sekali. Pedih jika aku ingat kejadian masa lalu itu. Kejadian yang membuat diriku akhirnya harus menanggung penderitaan ini. Kandungan inilah hasilnya. Kandunganku ini sudah agak besar. Aku tidak tahu jika seandainya anakku ini lahir di rumah ini, tidak ada orang yang tahu tentang diriku di desa ini. Restu, aku akan selalu berdoa untukmu. Aku tahu kau masih mencintai aku, walau kau sudah tahu kalau diriku sudah tidak suci lagi. Aku pun tetap mencintaimu. Aku tidak akan pernah melupakanmu.
Air mata Nilam Cahya jatuh menetes. Sementara tanpa diketahui Nilam Cahya, di luar kamarnya, nampak sosok tubuh bergerak dengan cepatnya. Sosok tubuh itu terus bergerak mendekati jendela kamar Nilam Cahya. Sosok tubuh itu kemudian mengintai jendela kamar itu. Oh, itu dia wanita itu. Dia masih belum tidur. Wanita itu sedang duduk tersipu. Tapi wajahnya kelihatan sedih. Matanya basah. Dan dia sepertinya sedang menangis. Rupanya sosok tubuh itu adalah Ki Barja. Dukun tua itu nampaknya memang masih penasaran setelah gagal memperkosa Nilam Cahya. Bagaimana ini ya? Apakah aku akan nekat masuk ke kamar itu melalui jendela ini? Tapi tidak. Biar aku tunggu saja wanita itu tertidur. Jika dia sudah tertidur nyenyak, baru aku masuk melalui jendela kamar ini. Sudah malam sekali nampaknya. Kasihan Wong Bagus. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Rasanya aku juga sudah lelah. Aku sudah mengantuk. Nilam Cahya membaringkan tubuhnya di balai-balai sederhana itu. Nilam Cahya benar-benar tidak tahu kalau dirinya sedang diintai Ki Barja dari jendela kamarnya. Wanita itu nampaknya sudah tidur. Ya, matanya sudah terpejam. Dia tertidur pulas. Bagaimana aku harus masuk ke kamar itu? Aku harus buka jendela kamar ini. Susah sekali. Aku tidak boleh memaksa membukanya. Aku khawatir wanita itu akan bangun. Aku berhasil. Jendela ini sudah terbuka. Tubuh wanita itu begitu indah. Betapa bahagianya jika aku bisa tidur berdua dengannya di balik-balik ini. Ya. Aku sudah berada di atas jendela ini. Aku akan mendekati wanita itu. Cantik sekali. Tubuhnya sempurna. Gairah laki-lakiku jadi naik. Barja. Siapakah? Siapa? Wajah Ki Barja tegang. Matanya melotot. Seorang gadis tengah duduk di atas jendela. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang bergerai panjang. Gadis itu berlumuran darah. Gaun putih yang dipakainya pun penuh darah. Siapa kamu? Aku Arni. Tidak, kau bukan aku. Arnum sudah mati. Arnum sudah lama mati. Pergi, jangan ganggu aku. Pergi. Aku akan terus mengganggu. Karena arwahku penasaran. Jika kau masih hidup. Pergi. Jangan ganggu aku. Kau bukan Arnum. Tidak. Melihatku, Barja. Kau bajingan pengecut. Kau ingin mengulangi kejadianku pada wanita itu. Oh, jahanam. Pintu kamar itu dibuka. Itu Wong Bagus datang. Barja. Barat, kau mau apa? Aku lihat itu. Arnum sudah lenyap. Dia hilang. Apa? Kau mengatakan Arnum hilang? Iya. Di mana kau melihat Arnum istriku? Kau jangan berpura-pura bodoh. Kau hanya ingin mengalihkan persoalan. Kau sudah tertangkap basah. Kau masuk melalui jendela kamar itu. Kau datang ingin memperkosa wanita yang sedang tidur itu. Karena kau masih penasaran setelah kau gagal. Bajingan tengik. Sungguh tidak. Aku tadi baru melihat Arnum duduk di jendela itu.
dia berlumuran darah. Arwah Arno memang gentayangan. Diam kataku, diam. Iya. Cepat kau keluar dari kamarku ini. Sebelum wanita itu terbangun. Ayo keluar. Kau memberi ampun. Ayo cepat keluar. Iya, aku akan keluar. Aku gagal lagi. Arno. Arwah gadis itu memang penasaran. Arwah Arno terus gentayangan menggangguku. Ki Barja kemudian melangkah menuju kamarnya, tetapi mendadak langkahnya terhenti. Dia melihat pintu kamar yang ada di pojok itu terbuka lebar. Kamar itu adalah kamar Nini Pelet, tamunya. Pintu kamar nenek itu terbuka lebar. Apakah nenek itu sedang keluar? Ya, aku lihat ke kamar itu. Pintu kamar yang ada di depan sana terbuka sendiri. Apakah nenek itu ada di dalam kamar sana? Kenapa dia tidak muncul? Pintu kamar satu lagi terbuka. Kamar satu lagi. Ki Barja keheranan. 7 pintu kamar yang ada di ruangan itu terbuka sendiri. Nenek, 7 pintu kamarku itu semuanya terbuka sendiri. Tidak mungkin. Tidak. Apakah nenek itu yang sengaja membuka pintu-pintu kamar itu? Tetapi, kenapa nenek itu tidak terlihat? Gong tua itu berbunyi. Tidak. Ada apa ini? Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Apa kejadian? Tidak. Berhenti. Tidak, aku bilang bising. Aku bising. Bising sekali. Sudah, berhenti. Ki Barja menutup kedua telinganya. Wajahnya tegang memperhatikan gong tua yang berbunyi sendiri itu. Gong tua itu berhenti. Arno, suara tawaannya. Tidak. Berhenti. Tidak. Ki Barja berlari. Dia bermaksud akan masuk ke dalam kamar. Tetapi kamar itu tertutup sendiri. Pintu kamar itu tertutup. Tidak. Ki Barja berlari lagi. Dia ingin masuk ke kamar yang satu lagi. Tetapi kembali pintu kamar itu pun tertutup sendiri. Pintu kamar itu tertutup sendiri lagi. Ketujuh pintu kamar itu tertutup sendiri rapat-rapat. Ki Barja panik. Dia berdiri di tengah-tengah ruangan kosong itu. Sementara suara tertawa Arno terus mencekam dan menghantuinya. Tidak. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Aku dendam, Barja. Kau telah memperkosaku. Kau pembunuh. Ki Barja berlutut sambil menutup wajahnya dengan tangannya. Suara Arno yang menggoda itu sudah hilang. Suasana di ruangan itu kembali sunyi sepi. Tetapi tak lama kemudian, Bangunlah. Kau nenek. Kenapa kau berlutut begitu? Kau nampaknya sedang ketakutan. Nenek kemana saja? Kenapa nenek tidak ada di kamar? Aku baru saja kembali dari hutan. Dari hutan? Malam-malam begini nenek pergi ke hutan. Oh apa? Aku memang biasa. Sudahlah. Ayo masuklah ke kamarmu. Aku juga akan masuk ke kamarku. nenek tua tamunya itu lalu pergi ke kamarnya. Dukun tua itu kemudian bangun dan memperhatikan nenek tua tamunya itu. Aneh, langkah nenek tua itu begitu cepat, bagaikan merayap. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Dia sepertinya tidak menapak tanah. Dia bagaikan merayap seperti seekor ular.
Aneh sekali nenek itu. Aku sendiri belum tahu siapa nenek itu sebenarnya. Rasanya aku penasaran juga dengan nenek itu. Coba, aku akan mengintai nenek itu dari lubang kunci pintu kamar ini. Nenek itu sudah menyelimuti tubuhnya. Dia sepertinya baru saja tertidur pulas. Suara desisan ular. Oh, aneh. Apakah di dalam kamar itu ada ular? Tidak mungkin. Nenek itu bangun. Dia menuju pintu ini. Mau apa kau berada di depan pintu kamar ini? Tidak. Tadi saya mendengar ada suara desisan ular dari dalam kamar nenek. Ular? Iya. Kau ini aneh. Mana ada ular di kamar itu? Ayolah kau lihat ke dalam. Jika kau penasaran. Tidak perlu. Mungkin suara desisan ular piaraanku itu. Masuklah lagi, Nek. Rasanya tidak mungkin. Kalau desisan itu ular piaraanku. Ular-ular piaraanku semuanya berada di kamarku itu. Aneh. Sebaiknya aku masuk ke kamarku. Ki Barja melangkah menuju kamarnya. Tetapi setelah tiba di depan pintu kamarnya, sepertinya dia ragu untuk membuka pintu itu. Kenapa perasaanku tidak enak sekali? Jantungku berdegup keras. Bulu kuduku merinding. Itu hanya perasaanku saja. Ki Barja wajahnya tegang dan matanya melotot. Dia melihat di dalam kamarnya sesosok gadis bergaun putih tengah duduk tersipu di tempat tidurnya. Wajah gadis itu putih, mulut dan hidungnya tidak ada. Wajah itu rata sama sekali dan rambutnya tergerai panjang. Kau takut, Barja? Kau dukun pengecut, Barja. Kau masih belum minta maaf pada suamiku, Wong Bagus. Kau pengecut, Barja. Kau harus tahu, arwahku di dalam tenaga itu tidak tenang. Karena kau masih belum minta maaf pada suamiku. Aku tidak akan minta maaf. Suamimu Wong Bagus. Pergilah kau. Pergi. Kau masih tidak mau pergi. Kalau kau tidak berhenti menggangguku, kau akan aku usir dengan cara. Usirlah jika kau sanggup mengusirku. Baik. Aku memang sudah tidak tahan. Usir dengan caraku. Ki Barja berdiri tegap sambil matanya menatap tajam ke arah arwah Armun. Tidak berapa lama kemudian, dukun tua itu tubuhnya gemetar. Arwah gentayangan, kembalilah kau ke asalmu. Kembalilah kau ke telaga Ampel itu. Ki Barja memegang gantungan kalungnya yang berbentuk tengkorak manusia. Dia mengarahkan kalung tengkorak itu. Tiba-tiba dari dalam mulut tengkorak itu mengeluarkan asap hitam. Tersembur asap hitamku. Arwah Arnum sudah lenyap. Ia
tidak akan kembali lagi. Dia sudah pulang ke Telaga Angker itu. Matahari sudah muncul. Seperti biasanya Wong Bagus yang memang penarik delman, yang hari itu sudah berada di pasar desa. Udaranya tumben sekali panas. Mudah-mudahan siang ini aku mendapat penumpang banyak. Aku akan membelikan pakaian untuk wanita itu. Sudah beberapa hari wanita itu tidak ganti-ganti pakaiannya. Dia sering memakai bajuku, kemudian ganti pakaiannya yang habis dicuci. Kasihan dia. Selamat siang, Wong Bagus. Kalian mau apa? Kami ingin menyewa delmanmu nanti sore. Hanya 1 malam saja. Besok kami akan mengembalikannya lagi. Bagaimana? Benar, kami akan pergi ke desa lain. Kami akan menengok kedua orang tua kami yang sedang sakit, Pak. Ya, boleh saja. Tapi aku peringatkan pada kalian, sebaiknya kalian jangan berangkat sore-sore. Apakah tidak lebih baik siang hari begini? Memangnya kenapa? Iya, kami memang harus berangkat sore nanti. Karena itu sudah rencana kami. Wah, itu ya terserah kalian saja. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Bukankah kalian nantinya akan melalui jalan tepian Telaga Angker itu? Bukankah kalian tahu jika kita akan keluar desa hanya ada satu jalan? Ya, jalan itu saja yang kalian bisa lalui. Kenapa harus takut? Bukankah kami tidak datang ke Telaga Angker itu? Iya, kami hanya lewat saja kan. Kami juga tahu lewat di jalan itu berbahaya. Tapi kami rasa itu tidak mungkin. Maksudmu tidak mungkin itu apanya? Tidak mungkin kami akan terjadi apa-apa. Kami tidak bermaksud datang ke Telaga Angker itu, bukan? Tapi aku khawatir juga. Apalagi kalian adalah pasangan muda-mudi. Kenapa jadi Wong Bagus yang khawatir dan takut? Itu terserah kalian saja. Aku hanya mengingatkan. Tapi jangan terlalu sore sekali kalian berangkat. Itu kami yang mengatur. Ini uang sewanya. Terima kasih. Ingat, hati-hatilah kalian. Iya, kami akan ingat pesanmu. Kami permisi dulu. Nanti sore kami datang kemari lagi. Mari. Benar-benar nekat pasangan muda-mudi itu. Mereka sepertinya tidak menghiraukan peringatanku. Mereka akan pergi ke desa lain. Mereka akan melalui jalan tepian Telaga Angker itu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Uang ini aku kira cukup untuk membeli pakaian. Nah, ini aku membelikanmu pakaian. Ya, kebetulan. Nanti sore delmanku disewa. Ada uang sedikit. Aku belikan pakaian untukmu. Kau tidak pernah ganti, nak. Ayo, pakailah. Ayo. Wong Bagus, orang tua itu begitu baik. Aku ingat sikapmu tidak beda dengan restu orang tua. Kau begitu baik dan sangat memperhatikan aku. Nak, kenapa kau kelihatannya tiba-tiba jadi sedih? Matamu berkaca-kaca seperti ingin menangis. Ayolah, nak. Pakailah. Kau pasti cocok mengenakan pakaian ini. Ayo. Terima kasih. Sore nanti delmanku akan dipakai pasangan muda-mudi. 2 orang penduduk desa ini juga. Mereka katanya akan pergi menengok kedua orang tua mereka yang sedang sakit di desa lain. Ya, sebenarnya aku khawatir karena mereka berangkat sore hari. Mereka akan melalui jalan tepian telaga itu, nak. Bukankah kau sudah tahu sendiri dari ceritaku tentang telaga itu? Tapi ya, mereka sepertinya tidak menghiraukan peringatanku. Begitu. Kau cocok pasti dengan pakaian itu. Aku senang sekali melihatnya. Ayo, gantilah bajumu itu. Aku akan keluar kamar ini dulu. Ya.
Maka sore harinya, sesuai dengan rencana, pasangan muda-mudi desa yang sudah menyewa delman Wong Bagus itu akhirnya berangkat. Sore hari itu langit mendung, awan hitam bergulung-gulung, cuaca agak gelap, walau sebenarnya belum waktunya matahari tenggelam. Delman yang dikendarai pemuda desa itu bergerak perlahan. Di sampingnya duduk gadis kekasihnya. Sepertinya Wong Bagus sangat khawatir sekali pada kita. Iya, kita bukan ingin ke telaga angker itu, kita hanya lewat saja. Iya, walau kita tahu kalau lewat di tempat itu pun berbahaya. Tapi kita harus memaksa diri. Karena bukankah kabarnya kedua orang tuamu sakit keras dan perlu ditengok? Iya, nampaknya akan hujan. Langit mendung dan agak gelap. Hujan lebat turun. Bagaimana ini? Aku basah. Kau duduk saja di belakang tempat penumpang. Di tempat itu kau bisa terlindung dari hujan. Ayo. Iya. Nah, kau sudah duduk di belakang. Kau tidak mungkin lagi kehujanan, ya kan? Iya. Tapi bagaimana denganmu? Kau kehujanan dan sudah basah begitu. Dia saja. Tubuhku rasanya dingin sekali. Kan? Iya. Sebentar lagi kita akan melalui jalan tepian telaga angker itu. Oh, benar. Kau jangan mempunyai perasaan apa-apa. Tetaplah tenang di tempatmu. Kalau kau takut, kau bisa tiduran. Tidak. Aku sedang kedinginan. Bagaimana aku bisa tiduran? Kan? Kita kini akan melalui jalan tepian telaga angker itu. Dari sini kita sudah bisa kelihatan telaga itu. Kenapa kau jadi takut? Tenang saja. Kita sudah sampai jalan dekat tepian telaga itu, kan? Kan? Aku jadi takut. Lihat, telaga angker itu ada di sepanjang jalan ini, kan? Tenanglah, tenang. Jangan takut. Jangan kau perhatikan ke arah telaga itu. Sebaiknya tutup saja matamu itu. Aku takut. Bulu kuduku tiba-tiba merintih. Kenapa berhenti? Kuda-kuda itu tiba-tiba berhenti. Aku tidak memberhentikannya. Aneh. Kenapa kuda-kuda itu jadi tak mau jalan? Iya. Tapi kuda-kuda itu tidak mau jalan. Telaga itu. Kenapa mataku rasanya akan melihat telaga itu terus? Aneh. Kalau aku perhatikan baik-baik, telaga itu sepertinya sedang tersenyum sinis padaku. Telaga itu tersenyum padaku. Dia terus tersenyum. Telaga itu sepertinya melambai-lambaikan tangan. Dia menyuruhku datang ke telaga itu. Iya. Kau memanggilku. Aku akan datang ke tempatmu. Tunggulah aku. Kenapa kau turun? Jangan turun. Berbahaya. Tetaplah di tempatmu. Aku akan datang ke telaga itu, kan? Kau gila. Apakah kau sudah tidak waras? Itu berbahaya. Mau apa kau datang ke telaga angker itu? Ayo cepat naik kembali. Ayo. Tidak. Aku akan datang ke telaga angker itu. Lihatlah. Telaga itu tersenyum padaku. Semula dia tersenyum sinis padaku. Jangan. Berbahaya. Naiklah kembali. Ayo, naiklah. Aku harus datang ke telaga itu. Dia sekarang tersenyum manis padaku. Dia melambaikan tangan padaku. Dia menyuruhku datang ke tempatnya. Aku harus datang ke telaga itu. Jangan. Berbahaya. Ari! Jangan. Tidak, itu berbahaya. Datang ke telaga itu, kan? Ari! Gadis itu terus berlari menuju ke telaga. Pemuda itu kemudian mengejarnya. Setelah
Tiba di tepi telaga itu, gadis itu berhenti, tetapi dari arah belakang. Pemuda kekasihnya memegang tubuhnya. Arti! Oh, kau sudah gila! Ayo teman kembali! Jangan berada di tepi telaga angker ini! Oh, itu berbahaya! Ayo! Tidak, lepaskan aku. Aku akan berada di tempat ini. Tempatku. Aku senang di sini. Lihatlah, telaga itu menatap kita. Dia tersenyum manis padaku. Oh, tidak. Jangan kau pandangi telaga itu. Ayo cepat kembali, Arti. Berbahaya. Ayo! Tidak, lepaskan aku. Aku harus datang telaga itu. Lepaskan aku. Ayolah! Pemuda itu menarik gadis kekasihnya, tetapi dia tidak kuat. Hingga tanpa disadari, kaki gadis itu terpeleset. Kakinya masuk ke telaga itu. Dan, tolong aku, Dan. Cepat gerbang aku. Tarik, Dan. Cepat. Arti! Oh, peganglah kuat-kuat tanganku ini. Oh, Arti. Tidak kuat. Jangan tarik tanganku. Kenapa kau malah menarik tanganku? Berat sekali. Rasanya tanganku begitu kuat menarik Arti. Lepaskan aku, Arti. Lepaskan Menarikmu. Kakiku rasanya ada yang menarik dari dalam telaga ini. Tolong aku, Dan. Dan, tarik aku, Dan. Aku tidak kuat, Arti. Kau justru menarik tanganku. Kau kuat sekali. Hujan semakin lebat. Petir menyambar ke sekitar telaga itu. Telaga itu sepertinya tersenyum setelah menelan korbannya. Dan sebentar saja, air telaga itu berubah menjadi merah darah dan bau amis sekali. Dan selanjutnya, dari dalam telaga itu, muncul sebuah makhluk aneh sebesar gulungan kasur. Makhluk itu mengambang dengan tenangnya, sambil mulutnya bergerak-gerak. Dan selanjutnya, makhluk itu kembali tenggelam dan lenyap. Setelah kejadian di Telaga Angker itu, malam itu desa Manuk-Lagoa menjadi gempar. Karena malam itu mereka mendengar gong tua itu berbunyi lagi. Gong tua itu berbunyi. Mau telah datang. Telaga Angker itu meminta korbannya. Korbannya lagi. Pasti kedua pasangan pemuda yang menyewa delmanku itu. Sudah aku peringatkan, tapi mereka tidak menghiraukan aku. Tenang warga desaku. Masuklah kembali kalian ke rumah kalian masing-masing. Tutup kembali pintu rumah kalian rapat-rapat. Kita tahu gong tua itu sudah berbunyi. Itu berarti di Telaga Angker itu sudah terjadi sesuatu. Besok kita harus beramai-ramai datang ke Telaga Angker itu. Kita lihat ke sana apa yang sudah terjadi di Telaga Angker itu. Ayo sekarang masuklah kalian. Nampaknya ini berbahaya. Ayo tutup pintu kalian. Bapak Kepala Desa, apa yang terjadi? Kau wong bagus. Ya, Rupanya kau juga mendengar suara gong tua itu berbunyi. iya. Suara maut itu telah datang lagi. Telaga Angker itu sudah meminta korbannya lagi. Pasti kedua pasangan muda-mudi itu, Kisumanta. Kau tahu itu, wong bagus? Iya, karena siang tadi mereka menyewa delmanku. Sore harinya mereka berangkat melalui jalan tepian telaga itu. Aku sudah peringatkan. Mereka tidak menghiraukannya. Mereka pasti sudah menjadi korban telaga itu. Ayo, kita ke telaga itu, Kisumanta. Kita lihat mereka. Kita akan datang ke Telaga Angker itu. Jangan takut. Aku sudah biasa. Ayolah, ikut aku. Ayo. Dengan ragu dan perasaan takut, Kisumanta mengikuti Wong Bagus. Tetapi Wong Bagus nampaknya tenang.
dia justru ingin cepat sampai di Telaga Angker itu. Di tengah-tengah hujan lebat, Wong Bagus dan Ki Sumanta nampak tengah bergerak menyusuri jalan desa yang becek dan penuh genangan air hujan. Tubuh mereka sudah basah kuyup, tetapi keduanya tidak memperdulikannya. Keduanya terus melangkah menuju ke telaga. Telaga Angker yang mereka duga telah terjadi sesuatu setelah desa mereka digemparkan dengan berbunyinya gong tua. Wong Bagus, saya tidak kuat lagi jalan cepat ini. Waduh, kamu ini jalannya cepat sekali. Walau sudah tua pun kau begitu semangat sekali, Wong Bagus. Aduh, aku ini sudah agak lelah. Tubuhku sudah kedinginan begini. Iya, aduh, dingin sekali. Telaga itu menghangat di hadapan kita. Rasanya bulu-kuduku ini merinding. Kau menggigil, Ki Sumanta. Kau seperti kedinginan dan takut melihat telaga yang menganga di hadapan kita itu. Benar. Perasaanku tidak enak dan agak ngeri berada di tempat ini. Cobalah kau lihat ke telaga itu. Apa yang sudah terjadi? Aku tidak melihat apa-apa di telaga itu. Kau tidak berani melihat ke telaga itu? Iya. Aku tidak berani memperhatikan telaga itu. Kau saja yang melihat ke telaga itu. Lihat itu. Lihat. Di tengah-tengah telaga itu. Ada apa? Kamu tidak berani melihat ke telaga itu, Wong Bagus. Tapi kau harus melihatnya. Lihat. Di tengah-tengah telaga itu ada dua sosok mayat mengambang. Sosok mayat mengambang di tengah telaga itu? Iya. Telaga itu kembali meminta korban. Suara gong maut telah mengiringinya. Itu pasti anak muda dan gadis yang menyewa delmanku itu. Tapi di mana delmanku mereka letakkan? Lihat di depan jalan sana. Bukankah itu delmanmu? Iya, itu delmanku. Mereka menaruhnya di tepian jalan sana. Lalu, bagaimana dengan kedua mayat anak muda dan gadis itu? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Pasti mereka. Aku juga bingung. Bagaimana caranya mengambil kedua mayat itu? Kedua mayat itu berada di tengah-tengah telaga itu. Apakah kita tinggalkan saja? Biar besok baru kita datang lagi bersama penduduk lainnya. Begitupun baik. Kalau begitu, kita kembali saja. Kita sudah tahu kalau di telaga itu memang sudah terjadi sesuatu. Dua orang telah menjadi korban telaga itu lagi. Ayolah, Ki Sumanta. Cepat naik ke delman ini. Iya, baik, Wong Bagus. Sudah? Kita pergi sekarang. Ya. Belum jauh delman itu bergerak, tiba-tiba dari tengah-tengah telaga itu muncul sosok makhluk berbentuk gulungan kasur. Makhluk itu mulutnya bergerak-gerak, matanya bersinar merah, seolah memandangi kepergian delman itu. Tetapi kemudian makhluk itu tenggelam kembali dan lenyap. Sementara itu di rumah Ki Barja, setelah mendengar gong tua yang ada di sudut ruangan itu, Ki Barja nampak tengah memperhatikan gong tua itu. Gong tua itu baru saja berbunyi sehari tadi. Di Telaga Angker itu pasti telah terjadi sesuatu. Ada seorang penduduk yang telah menjadi korban Telaga Angker itu. Tapi rasanya gong tua itu sangat berbahaya dan mengerikan berada di rumahku ini. Apakah aku harus memindahkannya ke tempat yang lain? Tapi biar aku tidak selalu dicekam rasa khawatir dan takut pada gong tua itu. Jika gong tua itu berbunyi sendiri, rasanya telingaku ini serasa ingin pecah. Suaranya benar-benar seperti suara maut yang datang. Tapi nenek tamuku itu mengatakan kalau gong tua itu bukanlah sebuah gong, melainkan hanya sosok mayat seorang gadis yang tergantung di tempatnya itu. Aneh nenek itu. Apakah benar itu bukan sebuah gong tua? Dan itu hanya sosok mayat seorang gadis. Aku jadi penasaran. Biarlah, aku tanya lagi pada nenek tamuku itu.
Nek. 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 Kenapa tidak ada suara jawaban? Mungkinkah nenek itu sedang tidur? Kalau begitu, biarlah. Aku buka saja pintunya. Pintu kamar nenek ini biasanya tidak dikunci. Oh, nenek itu benar sedang tidur. Apakah aku harus membangunkannya? Rasanya aku tidak enak membangunkannya. Nenek itu kelihatan tertidur pulas. Tapi, biarlah aku bangunkan saja. Tubuh nenek itu diselimuti. Nenek? Kenapa tubuh nenek itu rasanya kasar dan bersisik? Aneh. Tadi aku pegang tubuh itu rasanya bulat, kasar, dan bersisik. Sepertinya... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Benar-benar aneh nenek itu. Nenek, bangunlah, Nek, bangun. Dia itu diam saja. Nampaknya dia tertidur pulas. Sepertinya suara angin setan itu tidak henti-hentinya terdengar. Aku mendengar suara desisan ular. Ya, desisan itu datang dari nenek itu. Aneh. Nenek, bangunlah, nenek, bangun. Ada apa? Bangunlah, aku perlu denganmu, Nek. Malam-malam begini, ada perlu apa? Nek, aku mendengar ada suara desisan ular. Bangunlah. Ular? Iya. Mana ada ular? Kenapa kau takut kalau memang ada ular? Bukankah kau juga banyak memiliki ular? Tidak ada. Tempat tidur itu tidak apa-apa. Kau perlu denganku. Perlu apa? Kenapa kau bangunkan aku? Aku hanya ingin bertanya denganmu, Nek. Kau pernah mengatakan kalau gong tua yang ada di sudut ruangan itu bukanlah gong sebenarnya. Tetapi kau katakan itu adalah mayat seorang gadis yang tengah tergantung, Nek. Apakah benar begitu? Kau tahu dari mana, Nek? Matamu keliru. Itu memang mayat seorang gadis. Untuk apa kau menyimpan mayat gadis itu di sudut ruangan? Mayat itu sudah busuk. Mayat itu sudah ada sejak lama sekali. Apakah kau tidak merasa bau busuk pada mayat itu? Benarkah itu mayat, Nek? Aku penasaran sekali. Sudahlah, aku mau tidur. Keluarlah kau. Iya, aku akan keluar, Nek. Rasanya aku sangat penasaran. Dan aku tidak percaya. Nenek itu bilang, gong tua itu adalah sosok mayat gadis yang sudah busuk dan lama sekali tergantung di tempat itu. Aku akan melihat lagi gong tua itu. Ki Barja penasaran sekali. Kemudian dukun tua itu mendekati gong tua yang ada di sudut ruangan itu. Dia perhatikan baik-baik gong tua itu. Ki Barja mencium gong tua itu. Gong tua itu tidak bau busuk, tapi justru gong tua itu wangi kembang. Tidak bau busuk, tetapi justru bau wangi-wangian berupa-rupa kembang. Aneh, kata nenek itu, gong ini adalah mayat busuk. Memang aneh gong tua itu. Nenek itu berbohong. Itu memang gong tua. Pagi sudah tiba. Siang hari itu, pusat desa Manuk Lagoa ramai oleh penduduk. Mereka tengah mendengar
mendengarkan penjelasan Wong Bagus dan Ki Sumanta, kepala desa mereka, tentang kejadian yang telah terjadi di Telaga Angker itu. Jadi nyata sekali, terbukti oleh kami bahwa suara gong tua yang terdengar berbunyi senja hari kemarin benar adanya. Bahwa di Telaga Angker itu sudah terjadi sesuatu. Aku dan Wong Bagus melihat dua sosok mayat mengambang di tengah telaga. Dan kedua mayat itu adalah dua orang warga desa kita juga. Nah, untuk itu kami sengaja mengumpulkan wargaku sekalian. Karena menurut Wong Bagus, kedua mayat itu harus kita ambil. Tapi itu bisa kita lakukan bila senja hari. Ya benar, tidak ada maksud-maksud apa-apa. Kenapa aku menginginkan mengambil kedua mayat itu senja hari nanti? Tapi aku hanya ingin menjaga hal-hal aneh yang bisa terjadi lagi nantinya. Karena kejadian senja hari itu, kedua mayat itu ada di tengah telaga. Kita akan kesulitan mengambilnya. Dan aku harapkan jika kita mengambilnya senja hari nanti, mudah-mudahan penunggu Telaga Angker akan membawa kedua mayat itu ke tepian. Tapi apakah tidak sebaiknya kita juga meminta bantuan Ki Barja? Bukankah dia itu seorang dukun ampuh? Dia pasti sanggup mengambil kedua mayat itu. Benar. Barja, Wong Bagus, Ki Sumanta, aku dengar dan aku lihat kalian jadi benar. Kalau di telaga itu sudah terjadi sesuatu. Dan kalian menemukan dua sosok mayat di tengah telaga yang sulit untuk diambil. Aku bersedia membantu kalian. Aku sanggup mengambil kedua sosok mayat itu. Aduh, aku sangat berterima kasih jika Ki Barja bersedia begitu. Senja hari nanti kita bisa sama-sama datang ke telaga itu. Ki Sumanta, kita harus hati-hati dengan tawaran balik dukun itu. Aku khawatir dia mempunyai maksud buruk. Aku mengerti, Wong Bagus. Nah, bagaimana kalian semua? Apakah kalian percaya padaku bahwa aku sanggup mengambil kedua sosok mayat yang ada di tengah telaga itu? Terima kasih. Senja hari nanti kita akan saksikan sama-sama apakah Ki Barja yang kalian kenal sebagai dukun ampuh sanggup atau tidak mengambil kedua mayat yang ada di tengah Telaga Angker itu. Telaga yang kalian kenal berbahaya itu. Buktikanlah oleh kalian senja hari nanti. Terima kasih. Kami sangat senang jika Ki Barja mempunyai niat yang sangat baik. Biar Wong Bagus tahu, biar mereka semua tahu bahwa Barja bukanlah dukun yang bodoh. Barja bukan dukun yang hanya dikenal namanya saja. Mereka semua akan kubuat kagum dan melotot menyaksikan keamuhan ilmu dukunku nanti. Maka demikianlah, setelah senja hari tiba, seluruh penduduk desa Manuklagua berangkat ke Telaga Angker itu. Tetapi ada seorang wanita yang tinggal. Dia adalah Nilam Cahya. Senja hari itu, telaga itu kembali diguyur hujan lebat. Di telaga itu telah ramai berkumpul penduduk desa Manuklagua. Mereka menyaksikan dua sosok mayat yang tengah mengambang di tengah telaga itu. Tenang kalian semua, tenang. Kalian lihat dengan mata kalian masing-masing. Dua sosok mayat mengambang di tengah telaga itu. Nah, Ki Sumanta, Wong Bagus, apakah aku sudah boleh mulai untuk mengambil kedua mayat itu? Jangan terlalu menembungkan diri, Barja. Hati-hatilah. Kau tahu, telaga yang menganga di hadapan kita itu sangat berbahaya sekali. Aku khawatir jika kau membanggakan diri, jika kau menembungkan diri begitu, kau malah akan celaka. Kau tidak percaya pada Barja si dukun ampuh. Kau bisa saksikan sendiri bahwa aku tidak hanya ngomong saja, bahwa Barja bukan asal bunyi. Ki Barja yang kalian kenal sejak lama sebagai dukun ampuh, ini akan kalian buktikan keampuhannya. Kalian semua saksikanlah
Ki Barja akan mengambil kedua mayat itu. Segala penguasa telaga, bukan maksudku menunjukkan kesombongan pada kalian. Izinkanlah aku untuk meminta kedua mayat yang ada di tengah tempat kalian itu. Kembalikanlah mayat-mayat itu padaku. Kembalikan kedua mayat itu. Kembalikan. Lihat, kakinya menembus ke tanah. Dia masuk ke dalam tanah. Aneh. Kedua kaki Ki Barja masuk ke dalam tanah. Oh, bagus. Lihat, kedua mayat itu berjalan ke tepian. Lihat, kedua mayat itu mengambang ke tepian. Kedua mayat itu sudah ada di tepian, Ki Sumanta. Ya, rupanya dukun tua itu benar-benar menunjukkan keampuhannya pada kita. Iya, dia nampaknya memang akan menunjukkan keampuhannya pada kita. Ki Barja sudah selesai. Lihatlah oleh kalian semua. Bukankah Barja dukun yang ampuh? Kedua mayat itu sudah bisa menapi. Lihat. Kalian tidak hanya percaya, kalian saksikan sendiri keampuhan dukun kalian. Ayo, sekarang angkat kedua mayat itu. Semua penduduk kagum kepada Ki Barja. Mereka lalu mendekati dua sosok mayat yang sudah menepi itu. Kedua mayat itu perutnya kembung, wajahnya pucat. Mereka ketakutan melihat kedua sosok mayat itu. Ki Sumanta dan Wong Bagus segera mengangkat kedua mayat itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.